Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramziani Wibowo dengan NPM 2066555. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Lab ke-10 ini mengenai Lab Compensation and Payroll. Lalu dalam mengerjakan lab ini, pertama-tama saya perlu membuat database duplikasi dari Lab Appraisal dengan format penamaan database baru yaitu npm underscore payroll seperti gambar berikut ini. Setelah itu, sebelum memulai saya memastikan bahwa modul payroll dan payroll accounting telah aktif dengan login sebagai admin. Saya memilih akses untuk memeriksa dan mengaktifkan kedua modul tersebut melalui menu X di UDI, sehingga saya dapat menggunakan seluruh fitur yang diperlukan untuk konten ini. Pertama saya login menggunakan admin, lalu saya mencari modul payroll yang mana saya melihat bahwa modul payroll tersebut sudah terinstall. Lalu setelah itu, saya login masih menggunakan akun administrator untuk memastikan pengaturan akses pengguna, di mana saya memastikan bahwa user HANA telah diberikan hak akses sebagai manajer di modul payroll. Melalui menu settings, user and companies user, dengan akses ini Anda dapat mengelola seluruh fitur di modul payroll tanpa batasan. Di mana pada gambar berikut ini saya sudah masuk ke user HANA, lalu bisa dilihat pada operationnya role-nya adalah manajer dan payroll adalah manajer. Setelah itu masih menggunakan dengan administrator, lalu saya memastikan bahwa user HANA memiliki akses sebagai officer di modul payroll, di mana saya sama seperti step sebelumnya, lalu saya masuk ke menu user HANA, lalu memastikan bahwa appraisal memiliki role employee dan payroll memiliki role sebagai officer. Setelah itu masuk ke bagian selanjutnya salary row categories, yang mana pertama saya perlu mengaktifkan developer mode melalui settings. Setelah itu saya login sebagai HANA, yang mana saya membuka modul payroll dan memulai membuat salary row kategoris. Pertama saya login pada gambar ini saya login sebagai HANA. Lalu setelah berhasil membuka halaman salary row kategoris, di modul ini baru saya mengabaikan kategori default yang sudah ada sebelumnya dan menambahkan kategori pada saya label yang diberikan. Lalu saya juga tidak mengisi variabel parent tersebut. Lalu berikut ini gambar dari salary row kategori pada awalnya. Setelah itu saya memasukkan tabel berikut ini yang diberikan pada ketentuan soal. Lalu berikut ini merupakan tampilan dari list sesuai dengan salary row kategori yang telah saya tambahkan. Setelah itu lanjut ke bagian salary row, yang mana setelah berhasil membuat semua salary row kategori, saya melanjutkan dengan membuat salary row. Yang mana untuk mendefinisikan aturan kalkulasi pada payslip, saya mengakses menu salary row yang terletak di bawah configuration di menu payroll. Di sini saya membuat salary row baru sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini halaman dari salary row-nya dan saya menambahkan tabel berikut ini sesuai pada soal. Lalu berikut ini merupakan tampilan salah satu salary row yang telah berhasil buat, dan berikut ini merupakan list dari salary row tersebut yang sudah ditambahkan. Setelah itu, saya pergi ke net salary di mana di menu salary rows dan memastikan pengaturan sesuai dengan gambar yang diberikan. Saya menyesuaikan debit account dan credit account pada net salary untuk mendefinisikan secara jelas pencatatan akuntansi untuk gaji bersih karyawan. Berikutnya saya masuk ke salary rules dan menuju net salary, dan saya menuju ke page accounting, yang mana lalu saya menambahkan payroll seperti ini. Setelah itu masuk ke bagian salary structure, yang mana sekarang saya membuat salary structure baru berdasarkan penyesuaian yang telah ditambahkan pada salary rule sebelumnya. Saya memastikan untuk mengikuti ketentuan yang diberikan dengan detail, termasuk nama, struktur, kategori, dan aturan yang dimasukkan. Salary structure ini akan menjadi kerangka utama untuk menghitung gaji karyawan secara otomatis. Lalu foto berikut ini merupakan saya berhasil mengakses ke page salary structure. Setelah itu pada halaman salary structure saya menambahkan semua salary rules yang telah dibuat sebelumnya, yang mana saya mengisi semuanya yang sesuai dengan telah saya tambahkan sebelumnya. Lalu masuk ke bagian selanjutnya yaitu kontrak. Selanjutnya saya membuka modul employee dan memilih menu kontrak yang tersedia pada navbar employee. Setelah itu saya memilih user lama untuk membuat kontrak baru dengan ketentuan yang diberikan. Pertama,
Lalu berikut ini merupakan kontrak yang sudah diisi dengan sesuai ketentuan yang diberikan pada soal. Menurut saya mengakses ke user Rama lalu menekan button untuk kontrak. Lalu berikut ini kontrak yang sudah diisi sesuai dengan ketentuan. Lanjut ke payslip, yang mana saya membeli karyawan saya yaitu Rama dari daftar employee. Selain membeli employee, beberapa field seperti kontrak dan selain sponsor secara otomatis terisi berdasarkan data yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambar dari employee payslip, yang mana saya memilih employee Rama lalu payslip tersebut terisi sesuai dengan um, data yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, setelah membuat payslip, saya mengklik tombol complete sheet, yang mana pada bagian salary competition semua salary rules yang telah dibuat sebelumnya akan muncul secara otomatis seperti gambar berikut ini. Setelah itu, setelah memastikan semua komponen pada payslip benar, saya melanjutkan untuk memposting payslip tersebut pada bagian accounting, di mana saya memilih payroll sebagai salary journal yang saya telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, saya mengklik tombol confirm untuk mengapresiasi payslip tersebut. Langkah ini memastikan bahwa semua perhitungan gaji karyawan tercatat dalam jurnal akuntansi dan siap diproses lebih lanjut. Lalu berikutnya, setelah payslip dikonfirmasi, saya membuka accounting entry untuk melihat bukti bahwa payslip telah berhasil diposting. Pada halaman ini, saya dapat melihat detail transaksi jurnal termasuk akun debit dan kredit yang terkait dengan masing-masing komponen gaji tersebut. Berikut ini gambar dari page dari accounting information dari payslip yang telah dibuat tadi. Lalu berikut ini tampilan yang menjadi verifikasi bahwa payslip telah dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi UDU. Lalu setelah itu, saya login menggunakan akun employee yaitu Rama untuk memastikan bahwa payslip dapat diakses dan dilihat. Yaitu saya login sebagai Rama, lalu saya memastikan bahwa komponen semua detail gaji tercantum dengan benar termasuk komponen gaji potongan bersih. Lalu saya mengklik payslip pada dashboard. Setelah itu saya melakukan screenshot tampilan payslip sebagai bukti bahwa proses berhasil dan payslip telah dapat diakses oleh employee sesuai dengan instruksinya. Dimana setelah itu saya masuk ke page salary slip for Rama, lalu dapat dilihat dari detail-detailnya dari salary competition sesuai dengan salary yang dibuat sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan tab 10 dari saya mengenai compensation and payroll. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.